Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ade Susilawati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haza Ihsanah El Huluko MPD. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang tanpa menggunakan hukuman ataupun ancaman, tetapi lebih mendekatkan kepada komunikasi yang efektif dengan siswa agar mereka memahami konsekuensi serta tanggung jawab atas perilaku mereka. Ini adalah gambaran dari SDN Jaya Sakti 02 yang berada di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di mana sekolah tersebut memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional serta peserta didik yang beragam. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Latar belakang dalam pembahasan kali ini karena adanya peserta didik yang tidak menerapkan disiplin positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Dengan tujuan dalam masa kali ini, peserta didik dapat memiliki karakter yang memiliki disiplin positif yang kuat dalam diri mereka. Setelah mendengar kata disiplin positif, apa yang akan terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Apakah hukuman atau peraturan jika kita tidak melaksanakan disiplin tersebut? Atau bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik agar mereka memiliki karakter yang baik? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar atau disipline yang artinya murid atau pengikut. Disiplin positif dapat membuat seseorang atau peserta didik menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dalam diri mereka atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan disiplin positif, kita dapat membangun disiplin diri yang dapat membentuk peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan mereka lakukannya. Salah satu budaya positif yang digunakan pendidik untuk mengembangkan pendidikan berkarakter, salah satunya yaitu dengan menerapkan disiplin positif baik itu di kelas maupun di sekolah pada peserta didik. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa memberikan ancaman ataupun memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru juga dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter mereka yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif akan dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa, karena guru atau pendidik ingin membuat siswa atau peserta didik terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Ini merupakan contoh penerapan disiplin positif di kelas maupun di sekolah SDN Jaya Sakti 02. Yang pertama yaitu kegiatan upacara, di mana kegiatan upacara merupakan kegiatan rutin yang biasa kami lakukan setiap hari Senin untuk melakukan upacara pengibaran bendera dan juga untuk memperingati hari-hari besar kebangsaan. Yang kedua yaitu kegiatan literasi, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan setiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas dengan melakukan literasi terlebih dahulu. Kegiatan upacara dapat
menumbuhkan disiplin positif, diantaranya membiasakan bersikap tertib dan disiplin, menumbuhkan kepemimpinan pada murid, dan mempertebal semangat kebangsaan sebagai pelajar Indonesia. Kegiatan literasi juga dapat menumbuhkan disiplin positif yang dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik. Di antaranya dapat menambah wawasan pengetahuan mereka, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan teman lainnya, serta membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan teman lainnya dan berbagi pengetahuan. Ini merupakan contoh penerapan disiplin positif di kelas maupun di sekolah SDN Jaya Sakti 02 selanjutnya. Yang pertama, kegiatan aksi berbagi untuk sesama atau biasa kami menyebutnya dengan si berama, aksi berbagi dengan sesama, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk membangun rasa empati peserta didik untuk saling berbagi kepada teman yang membutuhkan. Yang kedua yaitu segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi peserta didik akan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi yang muncul dari dalam diri mereka. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Bergotong royong menumbuhkan sikap saling bekerja sama dengan teman lainnya. Selanjutnya ada penerapan disiplin positif, yaitu dengan melakukan pembiasaan sholat duha dan juga kegiatan pemilahan sampah menjadi produk, yaitu di mana peserta didik memilih sampah dan mengumpulkannya, mana sampah organik dan mana sampah non-organik yang dapat mereka manfaatkan untuk pupuk dan juga barang-barang kreativitas lainnya yang mereka hasilkan sendiri. Selain itu, sekolah kami juga mengajarkan dan membimbing peserta didik untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Hal ini dapat kami implementasikan dengan cara menanam dan merawat tumbuhan secara langsung yang ada di sekolah yang merupakan bagian dari lingkungan hijau produktif. Kesimpulannya, untuk menciptakan budaya positif baik itu di sekolah maupun di kelas, kita harus terlebih dahulu menerapkan disiplin positif pada peserta didik, yaitu harus muncul dari dalam diri peserta didik tersebut tanpa harus ada paksaan dari pihak luar atau pihak manapun. Ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya melakukan, tetapi jika kita tidak cakap dalam melakukannya, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Tetap semua itu harus ada dalam suasana yang merdeka, tanpa ada paksaan ataupun hukuman. Salam bahagia Bapak, Ibu,